Ketika mereka bergabung di salah satu organisasi advokat, dan pada saat yang sama di situ juga sudah ada Ibtu Rudiana, sudah juga ada AF, maka seolah-olah mereka menciptakan sebuah benang merah bahwa mereka, para klien ini, ada pada satu kelompok, ada pada satu klaster, ada pada satu kepentingan. Ibtu Rudiana yang dipotret oleh netizen, dipotret sebagai orang yang mengorkestrasi ini semua, bersanding dengan AF yang diyakini oleh netizen sebagai pembual yang membuat sebuah cerita palsu. Kemudian ada nama-nama personil polisi lain yang diasosiasikan oleh publik sebagai polisi brutal, pelaku kekerasan dan seterusnya, yang mengakibatkan sekian banyak orang akhirnya harus ngendon dalam penjara seumur hidup mereka. Itu kan merupakan sebuah benang merah yang tidak menyenangkan sesungguhnya. Kalau saya akan memilih, oke, saya butuh advokat, tapi saya akan pilih untuk memisahkan diri dari kemungkinan adanya pencitraan. Saya punya kepentingan yang sama dengan mereka-mereka. Kembali di channel ini, di sini ada beberapa hal yang sangat penting ya dari Bapak Reza Indragiri. Ini podcast bersama Christian Kris, dan tentunya ini adalah pencerahan-pencerahan yang sangat luar biasa ya. Beliau mengatakan ini para terpidana, 8 terpidana ini, mereka tidak bisa menguji barang bukti ya, karena barang bukti yang dulu itu dikuasai oleh jaksa penuntut umum dan penyidik. Akan tetapi sekarang berbalik, sekarang sebaliknya bahwa dari pihak Rudiana ya itu tidak bisa menguji barang bukti karena sekarang di sidang PK ini ya, ini barang bukti dikuasai oleh para terpidana seperti Sudirman dan lain-lainnya dan kuasa hukumnya. Dan tentunya ini sangat seru sekali ya obrolannya Bapak Indragiri ini. Kalian simak terus, pantengin terus, dan kita tonton sampai selesai video ini ya. Ini seru sekali guys. Dan saya sudah mewawancarai Bu Elsa Sharif dan mengatakan bahwa termasuk juga Anwar dan Gugun Gumilang juga sudah memberikan kuasa kepada Bu Elsa untuk Bu Elsa CS ya, karena per Haki ini untuk menjadi kuasa hukum mereka. Sebuah keputusan menurut saya tidak begitu strategis. Kenapa? Ingat, saya bukan sarjana hukum, saya bukan advokat, saya bukan bagian dari organisasi advokat apapun. Kalau saya dari pihak eksternal mengatakan begini, ketika mereka bergabung di salah satu organisasi advokat, dan pada saat yang sama di situ juga sudah ada Ibtu Rudiana, sudah juga ada AF, maka seolah-olah mereka menciptakan sebuah benang merah bahwa mereka, para klien ini, ada pada satu kelompok, ada pada satu klaster, ada pada satu kepentingan. Dan itu paling tidak dari sisi penilaian publik ya, atau paling tidak penilaian saya, itu memunculkan sebuah penilaian yang kurang positif. Ibtu Rudiana yang dipotret oleh netizen, dipotret sebagai orang yang mengorkestrasi ini semua, bersanding dengan AF yang diyakini oleh netizen sebagai pembual yang membuat sebuah cerita palsu. Kemudian ada nama-nama personil polisi lain yang diasosiasikan oleh publik sebagai polisi brutal, pelaku kekerasan dan seterusnya, yang mengakibatkan sekian banyak orang akhirnya harus ngendon dalam penjara seumur hidup mereka. Itu kan merupakan sebuah benang merah yang tidak menyenangkan sesungguhnya. Kalau saya akan memilih, oke, saya butuh advokat, tapi saya akan pilih untuk memisahkan diri dari kemungkinan adanya pencitraan. Saya punya kepentingan yang sama dengan sekali. Kalau saya ya seperti itu ya, apalagi tidak bersalah gitu ya, merasa tidak bersalah ya harusnya keluar dari situ ya, jangan pilih advokat yang itu. Jadi itu seakan-akan malah ngumpul ya gitu ya. Jadinya kubu-kubuan ya. Coba sekarang kita bayangkan para terpidana yang ditangani oleh Peradi, kepentingannya apa? Bebas kan ya, mengubah putusan hukum bahwa mereka yang dipotret sebagai pelaku penganiayaan, pemerkosaan, dan juga pembunuhan ingin jadi manusia merdeka. Sementara di sini mereka akan terpotret sebagai apa? Itu tadi malah mempertegas bahwa mereka inilah yang berusaha sedemikian rupa untuk menghambat, menghalang-halangi orang yang tidak bersalah yang ingin bebas merdeka. Ini cocok sekali memang Pak Reza Indragiri ini memang luar biasa ya. Karena ini adalah the abuse, pihak-pihak yang sudah teraniaya, ini seolah rentan untuk kemudian dipotret sebagai the abuser, pihak yang melakukan penindasan itu. Itu akibat apa? Karena tadi menurut saya, karena mereka memutuskan masuk ke dalam sebuah kelompok yang sama yang ditangani oleh organisasi advokat yang sama. Ingat, saya tidak sedang bicara tentang mengecam organisasi advokat, bukan itu. Tapi saya bicara tentang bagaimana keputusan itu
keputusan para pihak itu, keputusan Mempengaruhi. para klien itu akan bisa mempengaruhi penilaian publik terhadap diri mereka sendiri. Terutama nama-nama yang seperti Aris Papua gitu ya, yang mengatakan bahwa saya nggak satu circle kok dengan Ibtu Rudiana, bahkan saya tidak pernah bertugas di Polres Kan Cirebon kontras Kota. berarti kan kontradiktif, tapi ternyata keputusan mereka membuat mereka berada pada satu kubu. Paling tidak sekali lagi itu adalah penilaian netizen. Poin lain yang coba kami telusuri sebenarnya kan Mas adalah yang sering-sering sekali kita obrolkan ya. Apakah bekerja nggak sih tim khusus yang dibentuk sama Kapolri? Kami coba cari jawaban itu, tapi sayang sekali sampai kita ngobrol ini dari Polres Cirebon Kota sama sekali tidak merespon komunikasi yang coba kami bangun. Saya beberapa kali datang ke sana, kontak langsung lewat telepon maupun WhatsApp nggak direspon gitu ya. Kenapa tidak mengontak Mabes Polri? Nah, itu yang mau kita lakukan, Mas. Oh. Kita mau lakukan. Iya. Makanya saya ngobrol sama Mas Reza dulu, Iya. mungkin bisa dapat insight untuk kita sebaiknya masuk dan bertanya dengan pertanyaan yang tepat ke Mabes Polri. Belakangan kemudian, Mas, saya memang nggak menemukan jawaban itu di Polres Cirebon Kota. Bahkan sampai ke Kapolsek yang saat ini tempat Gugun Gumilar bekerja pun tidak atasan langsung ya, tidak. Ke Polres Cirebon juga malah kabur ya, itu ya yang ditemuin kemarin ya. Bapak Punya jawaban kasih atau tidak? humasnya ya. Jawab itu kepada kami. Tapi setelah saya mewawancarai Bu Elsa, Bu Elsa menceritakan bahwa memang sudah ada 2 kali pemeriksaan terhadap para kliennya. Sekarang itu sudah confirm ya, para kliennya termasuk Anwar, Gugun Gumilar, Ibtu Rudiana, Aris Papua, tidak bukan Aris Papua, tapi Gugun Gumilar dan juga Anwar dan beberapa penyidik lain. Ternyata yang dikonfirmasi oleh Bu Elsa bahwa itu sampai ke penyidik di Polda Jabar. Jadi penyidik di Polda Jabar ketika itu tahun 2016 juga sudah diperiksa oleh tim khusus yang yang pertama sudah disampaikan ke publik bahwa terbukti tidak terbukti ada pelanggaran etik dilakukan oleh Turiana. Nah, yang kedua, pemeriksaan kedua itu tuh 2 bulan lalu dan belum keluar. Ya. Belum keluar atau belum diumumkan ya Mas ya Belum tepatnya? diumumkan. Belum diumumkan hasilnya. Hasilnya ke publik yang Mas Reza bilang ya. Kok belum ada belum ada update-nya dari Mabes Polri. Ya. Ternyata dilakukan Mas pemeriksaan itu, tapi tidak seperti harapan mungkin Mas Reza dan kebanyakan netizen bahwa itu dibuka, prosesnya terbuka dan kemudian kita bisa ikuti terus gitu. Saya bayangkan kalau Polri bergeser posisinya, katakanlah mengamini anggapan netizen bahwa 8 orang ini tidak bersalah, bahwa tidak ada pembunuhan, yang ada adalah kecelakaan, yang terjadi adalah rekayasa, penegakan hukum, miscarriage of justice, dan seterusnya, maka saya bayangkan Polri akan berkomunikasi dengan pihak kejaksaan. Saya ini berulang kali mengatakan bahwa nasib para terpidana dalam peristiwa Cirebon itu merupakan pertemuan 2 hal. Satu, penegakan hukum oleh sistem peradilan pidana yang tidak begitu baik, bertemu dengan saya mengistilahkan sebagai back lawyering, yaitu proses pendampingan hukum yang tidak optimal, yang tidak mau dikatakan tidak cakap, barangkali aneh juga ya, terlalu ekstrim, tapi katakanlah tidak optimal. Nah, sekarang saya pertanyakan begini, seberapa jauh kemudian penasihat hukum yang mendampingi Ibtu Rudiana dan seterusnya, siapapun itu pendampingnya, memiliki kecakapan ekstra untuk menahan sekian banyak novum yang diajukan oleh para pemohon. Kenapa saya katakan begitu? Ini sekarang tampaknya novum yang paling diajukan adalah bukti-bukti saintifik ya. Kalau tentang keterangan saksi dan segala macam itu silakan saja. Tapi ada bukti-bukti saintifik berupa ekstraksi data, komunikasi dan seterusnya yang hitung-hitungan di atas kertas menurut saya sangat sulit untuk ditolak. Sangat sulit untuk dibantah lah intinya seperti itu ya. Sangat sulit untuk ditolak. Ya mudah-mudahan aja ya, biar kebenaran ini terungkap ya. Muncul masalah begini. Ketika persidangan tahun 2016, terdakwa dan penasihat hukum mereka tidak punya akses untuk memberikan uji tandingan terhadap bukti tersebut. Masuk akal ya? Tahun 2016, Saka Tatal, Sudirman dan kawan-kawan, Ibu Titin dan kawan-kawan, Pak Jogi dan kawan-kawan tidak punya akses untuk menguji bukti-bukti yang dihadirkan karena di persidangan. bukti-bukti tersebut kan ada di JPU ya. Ya bagaimana untuk menguji? Tidak akan bisa ya. Mereka dalam posisi berpasrah diri. Sepenuhnya barang bukti dikuasai oleh pihak penyidik jaksa penuntut umum, betul. yang kemudian diamini oleh hakim. Betul. Sekarang kan situasi berbalik. Bukti-bukti saintifik, yaitu bukti komunikasi elektronik, dikuasai sepenuhnya oleh siapa? Oleh pihak pemohon. Betul. Saka Tatal, Sudirman, dan seterusnya, plus penasihat hukum mereka. Sementara Ibtu Rudiana, AM, siapa lagi? Gugun Gumilar, Nah, siapa lagi? Anwar, Saya sampai tidak hafal sama mereka. ada penyidik-penyidik lain, ternyata ada penyidik-penyidik Dan lain yang penasihat belum hukum muncul mereka tidak punya akses. Jadi situasi berbalik. Betul Mereka tidak sekali. punya akses Sekarang mereka sudah tidak punya akses ya. untuk melakukan pengujian terhadap barang bukti yang sekarang diajukan oleh Mantap. tim Pradi.
yang diserahkan oleh Bu Elsa kepada kami adalah kita kan sudah beberapa kali membahas ya mengenai poin 2214. Ternyata Vina diduga masih hidup karena masih membalas chat dari Widi dan Mega ketika itu ya, masih berkomunikasi. Ternyata Mas, kalau yang dimiliki oleh tim Perhaki ya, yang dipimpin oleh Bu Elsa, ternyata sebelum 2214 itu bertanya apakah mau dijemput nggak gitu ya, terakhir kan 2214 yang kita menduga masih hidup, ternyata 21.50 ada SMS lain. Jadi sebelum 21.50 memang sekitar pukul 20 itu mereka sudah mulai saling chat di SMS, tapi 21.50 ini ekstraksi yang dimiliki oleh Bu Elsa ya dan tim lain. 21.50 itu ada SMS balik dari Vina ke Mega dan juga Widi. Saya nggak tahu ini nomornya Widi atau Mega nih, tapi pokoknya itu dari Vina karena outgoing. Ini siapa? Kalau itu memang Vina yang menguasai handphonenya 21.50, kenapa menanyakan ini siapa? Bu Elsa dan tim menduga ini handphone Vina pukul 21.50. Jadi masih percaya bahwa bersesuaian dengan kronologi awal 21.30 terjadi pembunuhan, dan 21.50 itu handphone Vina sudah dikuasai oleh orang lain sehingga sempat ditanyakan ini siapa. Lalu siapa? Nah, Eki mungkin bisa saja kan, kita bertanya kan, berspekulasi. nah, Ya, silakan cek juga. mungkin bisa jadi itu Eki ya kan, apalagi Bu Elsa itu kan pernah mengatakan bahwa HP itu di kantongnya Eki pas waktu meninggalnya gitu ya, terus diserahkan ke Marliana katanya kan gitu ya, terus dipakai ya HP-nya Vina itu ke Marliana. Berarti di kantongnya Eki bisa jadi kalau masih hidup yang membalas itu Eki ya, menanyakan karena namanya juga pacar ya, ini siapa yang chat, siapa yang SMS, baleslah sama pasangannya, sama si Eki itu, karena mungkin ada rasa cemburu atau apa. Ditanya lah ini siapa, kenapa kok ngechat, bisa jadi seperti itu. Paling terhadap SMS yang lazimnya dilakukan oleh Eki. Seberapa teratur, seberapa tertib dia dalam berbahasa Nah, tulisan. seperti itu ya.